Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani, kelas Ekonomi Syariah 4A dengan NIM 1904010057. Di sini saya akan menjelaskan salah satu substansi dari aspek hukum dalam ekonomi, yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Kemudian asas dan tujuan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Asas perlindungan konsumen didasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 ada 5 asas perlindungan konsumen. Kemudian asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kemudian asas keadilan. Asas ini dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Kemudian asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kemudian asas kepastian hukum. Asas ini dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Kemudian tujuan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Kemudian meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenal kepentingan perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kemudian hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad tidak baik. Kemudian hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kemudian hak
hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Kemudian kewajiban pelaku usaha, yaitu bertikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa. Kemudian memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Kemudian memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Kemudian memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantilah apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 8 sampai dengan 17 UU-PK. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, Pasal 8. Kemudian yang kedua, larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran, pasal 9 sampai 16. Kemudian yang ketiga itu larangan bagi pelaku usaha periklanan, pasal 17. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.